Nyuwun sewu Gus. Niki tentang syafaat. Syafaat. Banyak keterangan para niku pidato-pidato niku. Itik-itik syafaat niku sing ngekeki Kanjeng Nabi. Nah, padahal kula ningali surat wa ila hukum niku sing ayat unine mandalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Nyuwun sewu Bur, nyuwun penjelasannya, berarti selain Allah kan tidak bisa. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mana ini saya dianggap melehno prinsip dan iman golongan kita di syariat. Mohon maaf mboten ya, saya tidak mengurangi rasa hormat. Syafa' itu adalah pertolongan, pertolongan Allah, pertolongan Allah. Berarti lewat ayat ini selain Allah itu tidak bisa memberikan syafaat, termasuk Kanjeng Nabi yang selama ini kita imani bisa menolong kita lah gitu toh. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ini yang dijadikan sebagai alat dalil bahwasanya jangankan kita wong malaikat tambah Allah bersolawat lah gitu toh. Sik ta, tolong kita pahami dari sisi makrifatnya ayat itu bagaimana. Nyun sewu Bapak, sekarang sepakat enggak jenengan Nabi Muhammad itu saya katakan makhluk? Sepakat nggih? Oke, sepakat ya. Umat Islam sepakat enggak? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai detik ini kita itu statusnya makhluk. Kalau sepakat loh ya, apakah itu bisa menolong antara si A dengan si B? Namanya makhluk. Iki mandang saya dari hakikat loh, mboten syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah dalam rangka tholabul ilmi yang khusus tentang pembahasan ilmu untuk mencapai makrifat Allah, yang itu jelas-jelas telah dibimbingkan oleh baginda Rasul, walaupun banyak yang tidak mengakuinya. Tetapi alhamdulillah pada detik ini saya akan membahas tentang cara yang sangat mudah ketika sholat itu dalam keadaan khusyuk. Cara yang sangat mudah ketika sholat itu bisa khusyuk, atau kami akan membahas judul niku as-sholatun daimun, sholat daim atau sholat yang langgeng. Lah, berbicara tentang sholat, di sini ada dua pandang sudut antara ahli hijab dengan ahli suhud, antara syariat dengan hakikat itu beda, tapi tujuan substansinya sama. Atau dalam istilah lain, ada dua orang
sama-sama membawa senjata. Satu bidikan sama tapi enggak kena, yang satu bidikan satu titik sama tapi kena. Dalam istilah lain seperti itu. Pertanyaannya, mengapa sama-sama senjatanya yang dibidik satu tujuan tapi kok enggak sama? Jadinya satu gak kena, satu kena. Apa sebabnya? Jawabannya mudah, Pak. Yang satu ini bukan perkara ahli tembak ambek mboten, sama-sama ahli tembak. Yang satu menembaknya dengan keadaan buta, yang satu menembaknya dalam keadaan tidak buta. Dalam hikam dikatakan, apakah sama orang berjalan menuju satu tujuan antara yang buta dan tidak buta? Jelas jawabannya tidak sama. Lewat surat Al-Baqarah ayat 238, Pak. Allah dawuh, khafidhu alas sholawah. Mungkin mengke ditingali ning gene Qur'ane Al-Baqarah 238. Dua, tiga, delapan. Hafidhu jagalah reksonen sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. Ini maksudnya sholawat itu yang 5 waktu. Iki bahasa syariat nggih. Was sholatil wusta. Iki nggak bisa diterjemahkan di bahasa syariat, Pak. Akhirnya khilaf niku beda pendapat. Wusta maksudnya itu tengah-tengah. 5 itu yang tengah adalah 3. Ada yang mengatakan maghrib, tengah-tengah ada yang mengatakan asar. Wis macam-macam. Udah khilaf. Tapi bagaimana nanti kita membongkar dari sisi hakikat ayat ini? Ngeten, Pak. Makanya saya setuju dengan para alim as-sholihin itu mengatakan sholat daim. Nggih. Sebab dengan sholat daim ini nanti akan bisa mencapai target dawuh yang terakhir, qonitin wa qumu lillahi
qanitin maksudnya khosyiin, kedah khusyuk. Wakumu tegakkanlah sholat tadi lillahi karena Allah, qanitin ay khosyiin wajib khusyuk, berarti wajib makrifat. Sebab khusyuk tanpa makrifat omong kosong. Nggih, omong kosong. Ruh belum makrifat Allah masih wis dadi, mohon maaf kiai ya, santri ini ribuan, pondok ini ku berhektar-hektar, pengikuti iku miliatan, teleka. Ngerti bahasa teleka men? Omong kosong kalau waktu sholat itu bisa qanitin, mboten saged. Karena apa? Karena di dalam hati saya itu ada sesuatu yang kucintai melebihi cintaku pada Allah. Karena di dalam hati saya itu ada sesuatu yang kumahakan. Allah dawuh alhaakumut takasur. Jikalau kau bermegah-megahan hatimu dengan selain Allah yang disebut sebagai kesenangan dunia, itu akan menjadikan ruh itu lalai terhadap Allah, baik di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Artinya dalam hati kula niku tasik ana iman yen isi seniki sebab angin, tak kembangno angin diterpa oleh kipas, kipas digerakkan oleh setrum. Hati saya masih di situ Pak, ada iman seperti itu. Jadi tidak bisa siapapun kita, apapun status kita, tatkala dalam hati itu ruh masih bercinta selain Allah, nggak bisa untuk khusyuk, mboten saged. Sampai Gusti Allah, sampai Kanjeng Nabi pernah dawuh, para sahabat, siapa di antara kamu yang bisa sholat khusyuk tak kasih serban hijau. Lah ngeten nggih? Ora eneng sing bisa. Sekalipun Sayyidina Ali, kecuali Sayyidina Ali, itu pun ketika salam hatinya masih ingat serban hijau, batal semuanya. Bapak Ibu, coro syariat sing dimaksud sholat iku gerake jasad. Awalahu bitakbirin wa akhiruhu bisalamin. Dikawiti takbir, dipungkasi salam, berarti jasad. Tapi harus kita ketahui di sini ada ayat wassolatil wusta. Ini baru dari sudut kacamata hakikat bisa menjawab, dan ini sepakat. Tidak ada khilaf, tidak ada. Al-wusta itu tengah, berarti maksudnya hati. Hati maksudnya ruh. Ini bisa dikuak hanya di dalam kelas hakikat. Di kelas syariat mboten wonten, tidak ada. Makanya menjawab al-wusta itu adalah as-sholatun daimun, sholat sing langgeng. Berarti sholat yang dilakukan si roh, bukan si jasad, bukan. Nek si jasad ya iku mang 5 waktu kuwi. Nek si ruh iki sholatnya tarkib, definisinya sholat mungguh hakikat
yang dilakukan oleh ruh adalah biliqa illah. Di sini Qur'anin jawab biliqa illah. Tetemune roh terhadap Allah. Iku sing kula maksud adalah makrifat niki, Pak. Sedangkan bisanya ruh makrifat itu, ruh harus yakfur bitaghut, harus keluar dari penjaranya hawa nafsu. Kalau belum keluar dari penjaranya hawa nafsu, nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Lah, nafsu memenjara terhadap ruh lewat kesenangan dunia. Ruh dikatakan terpenjara manakala ruh berkasih mesra dengan selain Allah. Tatkala ruh sudah berkasih mesra dengan kesenangan duniawiyah, tandanya ruh itu punya iman bahwasanya sing mabur-mabur miber niki lawa. Hati duweni keyakinan yang punya gerak, punya af'al itu kelelawar. Yang ini ku shotingen lah kelelawar di pasyan. Ya, wis jelas nggih. Tapi sadar atau tidak sadar hati sampean, siapa di dalam dan di luar kelelawar itu? Ayo. Allah jelas hidup. Huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Tanpa hidup di situ bisa tah kelelawar iku mabur? Ora iso. Wong iku laksana al-a'mal suwarun qaimatun. Iku laksana patung, Pak. Patung iku manakala tidak dikasih, tidak ada hidup di situ, patung itu pasti akan nggak bisa gerak. Ya Allah ngkei ayat seperti ini. Pertanyaannya, iman sampai ini kemana? Ke makhluk kelelawar itu atau ke hidup? Karo ngoten, mestinya harus ke hidup. Bayu kak mari-mari gitu terus nolai mibur terus nih. Aku penak orang usah golek ayat kuwi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kedua, kita tidak akan pernah mau kalau nyun sewu ruh itu bersenang-senang di dalam kunjorone nafsu. Kita tidak akan pernah mau ketika saat Allah mendatangkan ajaran dinul haq dari Rasulullah pasti ditolak. Karena apa? Jelas ajaran di syariat itu mohon maaf dia menolak, bertolak belakang dengan ajaran hakikat. Ajaran syariat di situ jenengan kali kula disuruh beriman terhadap selain Allah karena menggunakan akal logika. Pandangannya memandang dari sisi makhluk. Kalau ajaran dinul haq justru hanya pada Allah iman itu, pandangannya terhadap hidup yang berperan dan segala-galanya. Kembali kepada as-sholatun daimun atau sholat wusta. Wusta itu tengah, Pak. Makna murote tengah, berarti di dalam dada. Iki lho sing dimaksud hati. Ada sholatnya hati, maksudnya sholatnya ruh. Sedangkan definisi sholat di pandangan ruh itu yang dilakukan biliqa illah.
Liko itu bertemu Allah atau makrifat. Syaratnya kudu lepas teko selain Allah. Terus bagaimana ruh ini bisa keluar dari kunjoro nafsu atau pelepasan diri, bebas dari pengaruh-pengaruh nafsu lewat kesenangan dunia? Piye carane? Niki yang terpenting. Bagaimana caranya kita lepas, ruh itu lepas dari kunjoronya, penjaranya hawa nafsu yang disebut kesenangan dunia. Sebab hanya dengan cara untuk pelepasan diri inilah yang namanya ruh bakal bisa liqo, bertemu pada Allah. Udah, kita diperingatkan Allah dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Itu kok surat apa niku? Sungguh merugi, sungguh celaka bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Sungguh celaka bagi mereka yang tidak percaya adanya pertemuan terhadap Allah. Oleh karena ahli hijab itu mandangnya dari sisi makhluk, Pak, ya otomatis ora bisa bertemu nang Allah, sehingga betul dia tidak percaya. Jawabnya, besok aku percaya ning akhirat ketemu Allah. Memang, Pak, pertemuan panjenengan iki ambek Allah iku di alam akhirat. Alam dunia tidak bisa. Teng mriki. Iki alam dunia. Di sini ada penyegat atau pembatas alam dunia dengan alam akhirat yang disebut alam barzah. Barzakhun, ngeten nah. Za apa jimba? Terus pundi? Za ya. Barzakhan, barzakhun, barzakhan. Niki alami, Pak. Alam di mana ketika ruh dimasukkan alam itu, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia dan tidak bisa ke akhirat sebelum ila yaumi yub'atsun, sebelum hari kiamat, hari kebangkitan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Teng mriku. Udah. Memang tidak akan bisa bertemu namanya ruh itu terhadap Allah manakala di dunia. Tetapi kalau kita sudah masuk di ranah hukum hakikat, maka dunia jadi akhirat. Dunia jadi akhirat manakala barzakhun niki pun boten enten. Niki lak dinding toh, Pak. Niki dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Oleh karena dunia di dalam hati panjenengan sudah lebur, penutup pembatas yang disebut syahwatud dunia dalam hati jenengan sudah tiada, maka barzahnya sudah tidak ada. Maka otomatis
dunia dalam segi dohir ada, tapi dunia dari segi batin jenengan sudah tidak ada. La maujudan illallah. Nah di situ. Dunia bagi orang lain masih ada, tapi dunia bagi ahli syuhud sudah tidak ada. Berarti sudah di akhirat. Pertanyaannya, beliau-beliau ini besok kalau meninggal, apakah beliau itu juga dimasukkan dalam alam barzah? Tidak, karena di dunia barzahnya sudah tiada. Mengacu pada ayat apa? Mengacu pada ayat barang siapa saat di dunia ya hatinya nek cara ayate wonten mafhum mukhalafai, di dunia masih gelap pada Allah, buta pada Allah, di akhirat pun juga buta. Berarti kebalikannya, barang siapa saat di dunia sudah tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun tidak buta. Nek ayate mengatakan mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tapi kebalikan ayat itu dalam Al-Qur'an disebut mafhum mukhalafah, disebut arti kebalikan. Kebalikannya buta berarti tidak buta. Jelas wis. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada sholat wusta. Berarti itulah sholatnya ruh. Tadi tarkibnya pertemuan ruh terhadap Allah. Lah pertemuannya ruh pada Allah itu tidak hanya di dalam sholawat. Tidak hanya. Karena jasad itu tidak hanya melakukan sholat 5 waktu saja, enggak. Makan, minum, bekerja, gitu. Lho niki lho yang dikatakan Allah dalam surat Hosr niku. Surat Asr ya. Wal asri. Demi masa Allah dawuh. Jadi waktu ben waktu, aktivitas ben aktivitas apapun itu disebut sebagai asr. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya banyak manusia yang sangat rugi. Innal insana sak temene banyak manusia iku lafi khusrin. Di dalam kerugian yang besar. Yang dimaksud kerugian itu Bapak Ibu, baik aktivitas sholat secara syariat maupun tidak, dia lalai dari Allah. Mengapa dia lalai? Karena dia hatinya terkunjoro, terbarzah dengan duniawiyah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hal itu sampai mati. Sampai Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. 2 kali Pak dikatakan. Cung, jangan begitu cung. Le, jangan begitu. Janganlah kau seperti itu. Itu Allah dawuh. Jangan lalaikan aku, lalaimu sebab bermegah-megahan hatimu dengan kesenangan dunia. Hati lho Pak, bukan jasad lho nggih. Ruh, mumpun salah paham sampean. Kok ngaji teko kene gak oleh nyenengin donya, anak bojo ditinggal. Semua bukan itu maksudnya. Wis. Demi masa, banyak di antara manusia yang merugi kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali
Mereka tidak hanya beriman, juga melakukan sholat daim niki. Lah, caranya bagaimana kita untuk bisa dengan mudah melakukan sholat daim atau sholat wusta? Sebab dengan sholat wusta itu waqumu lillahi qanitin, Anda akan masuk dalam target apa yang dimaksud Allah dalam Al-Quran tentang sholat iki. Apa? Khusyuk. Piye carane? Tadi saya katakan, lepaskanlah dirimu dari dirimu. Satu, lepaskanlah dirimu dari dirimu. Wah, itu piye iki? Ini Pak sing kula maksud, jenengan keluar dari penjaranya hawa nafsu. Nafsu memenjara kita dengan kesenangan dunia itu, sehingga kita itu mengakui selain Allah itu. Akhirnya hati beriman, keakuan keegoan kita itulah yang dimaksud, yang membelenggu pada diri kita masing-masing. Kok gak aku sing ngaji ngono. Lah ya, gak iso mbuka awakmu. Wong aku gak ono sing wani mbukae. Tak delok-delok jagat edan sampai jagat kulon, gak ono sing wani mbuka. Nek gak aku mulai. Iki tentang ilmu hakikat, apa maneh ilmu sarengat. Tambah nemen, jadi keegoan kita itulah yang membelenggu pada diri kita. Harus kita lepas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Sebab gini Pak, kita mengakui atau ego yang masih ada pada diri kita karena kita itu masih berkeyakinan selain Allah itu ada, selain hidup itu ada. Olehnya kita mengatakan ada, memakai dalil akli. Contoh, meja ada akal. Akal bicara, adanya sebab yang mengadakan. Dunia dan seisinya, akal mengatakan ada. Ya wujud, tampak, bisa diraba, bisa dilihat dengan fisik ini. Akal Pak. Cuman dia tidak bisa masuk terhadap yang mengadakan. Hanya beriman, aku yakin ada yang mengadakan. Kan dereng saged ketemu toh Pak niki. Sehingga dengan begitu mesti siapapun kita akan mengatakan selain Allah itu wujud. Lah ngeten nggih. Itu pasti Pak. Loh, padahal kita syarat mutlak untuk menafikan, membongkar, membakar semua selain Allah gak wujud iku piye lho gitu. Bapak Ibu, kita teringat apa sih kedudukan nafsu itu? Kedudukan iblis itu bagaimana? Innahu lakum aduwwum mubin. Dia disuruh Allah untuk ke kita untuk menguji sebetulnya itu. Apakah ruh itu setia pada Allah apa enggak? Dikatakan ruh itu setia pada Allah manakala ruh itu sudah tahu dan melakukan sholat daim. As-sholatil wusta. Kalau tidak melakukan ini mboten saged Pak.
berarti kedudukan nafsu itu sama dengan kita makhluk. Dia diperintahkan Allah untuk menguji kita. Ditampilkanlah lowo tadi ya, kelelawar, supaya ruh itu beriman yang punya gerak, punya peran, itu lowo atau kelelawar. Di situ ada ayat, Pak. Ada ayat. Berupa apa? Berupa Allah menyuruh kelelawar ini datang pada kita untuk menguji pada hambanya, apakah hambanya itu beriman pada makhluk atau pada Allah. Hanya di situ. Bagi ahli hijab tidak bisa, Pak, beriman pada Allah. Pasti beriman itu geraknya kelelawar. Tapi bagi ahli zuhud, panjenengan bisa mengatakan imannya itu pada hidup atau Allah. Berarti gambar kelelawar bagi ahli zuhud itu sudah tiada. Berarti beliau di alam akhirat. Walaupun jasadnya masih di dunia. Ij'alu ad-dunya, dadekno sira alam dunya iku dadi alam akhirat. Niki yang kami maksud sebagai alam kelanggengan. Alam yang sudah tidak ada batas. Kalau dunia itu alam pembatasan. Terus caranya kita menafikan, menghanguskan, membakar wujudnya selain Allah yang ada di dalam hati bagaimana? Mung sederhana. Makanya tadi saya katakan cara dengan mudah sholat khusyuk. Niki sing sampean pegang. Niki lho substansinya wonten mriki. Lewat surat Al-Ahzab. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron kasiron. Wahai orang-orang yang beriman, iman iki maksudnya sudah menerima ajaran dinul haq, Pak. Jadi maksudnya amanu subjeknya itu orang-orang yang hatinya sudah menerima ajaran Allah di jalur hakikat. Iki maksudnya amanu. Lah orang-orang yang hatinya belum bisa menerima ajaran dinul haq disebabkan karena bersenang-senang hatinya terhadap selain Allah, itu mboten masuk amanu. Disebut walladzina kafaru. Mohon maaf Pak, kula mboten mengkafirkan orang, mboten lho, mboten. Saya tidak punya hak untuk mengkafirkan roh, itu enggak punya hak. Kafaru itu orangnya, Pak. Sifate ingkar. Ingkar itu menolak. Menolak apa? Menolak ajaran dinul haq. Loh ini. Mengapa dia menolak? Karena dia bersenang-senang mengutamakan perkara dunia itu sesuatu hal yang amat penting. Padahal sudah dikatakan ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan dunia itu sangat menipumu. Wujudin dunia iku menipu loh di situ. Nggak sadar Pak kalau kita ditipu karena kita bersukaria dengan nafsu dalam diri kita masing-masing. Terus kuncinya apa untuk bisa merontokkan wujudin dunia niki? Bagaimana? Bagaimana caranya kita untuk mengusir
keakuan diri ini. Di sini kan lepaskanlah dirimu dari dirimu. Iki ego. Rumangsa awake hamba iki yang berperan berwujud iku kudu dilepas dengan cara bagaimana? Sederhana, Pak. Teman sederhana. Dzikira sira kabeh kelawan dzikir saukeh-ukehi. Yang dimaksud dzikir iki dzikir yang bagaimana? Adzikru bimakna lugat adalah ingat. Maknane secara lugat dzikir ya adalah dal apa zal, Pak, dzikir niku. Sinten sing ingat? Masalah ana zakar, ana dal ya, rasa kula dal nggih. Nek zal iku maknane beda pun. Wong lanang nek zal. Wis. Dal apa dal? Zal nggih. Oke. Zikir iku ingat. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku zikirnya ahli hijab. Masih memandang masih bersukaria dengan nama, kenali si nama la ilaha illallah. Habis itu diteruskan la ilaha illahua. Iki ning Quran lho, Pak, 4 tahap tauhid iki wonten mriku. Habis la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti wujudnya gak ngerti si namane. Diteruskan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia berarti jauh, Pak. Kalau kita mengatakan dia itu jauh. Oke. Kudu diteruskan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali jenengan, berarti dekat. Anda jenengan itu di depan. Iki namanya muraqabah. Merasa di dalam hati kalau Allah itu selalu melihat kita. Tapi belum tahu Allah. Belum ketemu, belum dikatakan bertemu. Tapi hati sudah merasa bahwasanya semua ini yang mengendalikan Allah, berarti Allah dekat. Kalau bahasa dekat itu masih ada jarak, Pak. Ada 2, ada yang merasa, ada yang dirasakan. Terus bagaimana antara yang merasakan dan yang dirasakan itu nggak ada bedanya. Ilaihi annahu la ilaha illa anta, harus dugi anta. Yoniki wahyu substansinya atau inti daripada wahyu para rasul yang diberikan Allah. Wa ma arsalna, saya kata Allah tidak memberikan, tidak mengutus satu utusan min qablika dari terhadapmu Muhammad, mir rasulin satu utusan illa kecuali aku memberikan wahyu. Pundi sing dimaksud wahyu yang dimaksud? Ilaihi annahu la ilaha illa anta. Ini sampai terhadap makrifat, itu maksudnya. Berarti lewat ayat ini jelas para rasul itu ndedek umate supaya sampai pada makrifat, liqo, ketemu Allah. Wajib, makanya saya mengatakan wajib umat manusia, khususnya umat Islam, makrifat datang Allah. Wis. Zikir itu tahapan, Mang, Pak, ya. Jadi ini tak simpul no masalah zikir secara istilah adalah
sing wis lungguh ning anta ambek ana lho ya. Hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi pada diri jenengan di tengah-tengah masa usri, di tengah masa yusra, di tengah masa waktu apapun, itu yang mengendalikan, yang berperan hanyalah hidup. Hati sadar dan menyadari hanya Allah yang berperan. Berarti iki jenengan wis duduk di zikir la ilaha illa anta. Sampun. Berarti jenengan kuncinya untuk menghanguskan dunia dengan zikir. Yang dimaksud zikir itu adalah sirul asror, didorong dengan zikir sir. Lewat nafas, lewat hati, wadkur isma, dzikiro siro Muhammad isma rabbika, kelawan menyebut nama Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Allah. Wong Islam. Wis ikuti. Berarti keluar masuknya nafas harus dibarengi zikir ismu. Tapi bukan ini yang sebagai pemrontok syahwatud dunya. Bukan niki, bukan zikir sir niki. Tetapi sirul asror inilah sebagai perontok daripada kesenangan dunia dalam hati. Baik wujudnya, manfaatnya, mudorote, lepas semuanya. Atau dalam arti tak ibarno ngeten Pak. Jenengan anane ruangan iki padang kan nontok lampu Pak nggih. Sinar yang ada di lampu niki. Itu laksana dzikir sir. Duduknya tauhid la ilaha illa anta. Tetapi kalau duduk nasirul asror, bukan ini, tapi setrum yang tidak kau perhatikan tadinya itu. Anda harus menyatu pada setrum, bukan sinar pada lampu ini. Nah terus bagaimana? Ya gini, tolong setiap saat dan waktu hati panjenengan harus melakukan dzikir sir dan sirul asror. Pun niku tok. Urusan tendensi nanti likok nang Allah, ma'rifat Allah pun gak usah dipikir. Sebab sebagai tugas panjenengan kali kula illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, hanya menyembah. Udah kita laksanakan, mempraktekkan dengan zikir, sebab dengan zikir tersebutlah menjadikan turunnya asbabul, turunnya nur makrifat Allah. Diterangkan di dalam surah An-Nur ayat 35, surat Nur. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi
nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasa Ini yang dimaksud nurun ala nurin, di atas cahaya ada cahaya. Maksudnya adalah cahaya makrifat Allah. Cahaya makrifat Allah hanya diberikan terhadap hambanya yang sudah memegang sirul asror niki. Kalau hanya sir mboten saged. Yahdilahu, Allah akan memberikan terhadap cahayanya itu hanya man ing wong yasa'u kang ngarepake sapa Allah ing man, berarti hanya orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Mereka yang sudah sirul asror. Dengan sirul asror inilah akan bisa menjalankan sholat daim. Paham nggih? Muaranya begitu, Pak. Sholatil wusta akan bisa terjadi. Kalau sholatil wusta bisa terjadi, maka berikutnya wakumu, tegakkanlah lillahi karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Baru bisa, Pak. Qanitin dengan makrifat Allah baru bisa. Berarti kuncinya makrifat liqo datang Allah pada Allah itu ada di sirul asror. Jelas nih? Urusan kapan kita itu dilikokno terhadap Allah, jangan dipikir, sing penting jalakno zikir beres wis. Iku urusane Allah. Sing memperjalankan ruh pada Allah iku ya Allah. Yang memiliki peran berjalan itu juga Allah. Kita gak usah pusing-pusing, greges, angen-angen, aku kok gak likok-likok yo. Gak usah. Sudah cukup bagi kita. Illa liya'budullaha mukhlisi dalahuddin. Udah cukup kita menghadap. Berarti sholat wusta iku tempatnya bisa di waktu masa jenengan dahar, minum, aktivitas apapun jasad. Ruh menjadikan lapangan di masa itu sebagai thariqah, dalan untuk bertemu Allah. Jadi thariqahe wong ahli syuhud itu bukan sing terkenal-kenal organisasi Sidikiyah, Qadariyah, Nasabandia, bukan itu, Pak. Thariqahe macem-macem. Contohnya kados Mbah Dimyati Jawa Tengah, nek ditakoki Mbah jenengan thariqahe apa? Ngaji, ngoten nek. Sholat, pokoknya aktivitas itu dijadikan thariqah, jalan. Memang benar, Pak. Kalau sudah tahu memegang sirul asror, akhirnya sampai pada fana'u dzikri, dia akan pasti tahu sebenarnya thariqah itu yang bagaimana sih. Thariqah itu jalan. Jadi beliau akan mengatakan semua aktivitas ikut thariqah, termasuk organisasi yang disebut ada yang Nasabandia, ada Qadariyah, ya ikut thariqah. Ngaten, Pak. Lah pertanyaannya, kita yang sudah ngaji babakan ilmu tauhid, nyun sewu nggih, terus ya sudah memegang sirul asror, apakah perlu kita masuk thariqah pada umumnya? Pertanyaan iki. Jawaban kula secara pribadi, mohon maaf, bukan berarti saya nggak ngolehin, ndak. Iku hak asasi. Hemat saya, Anda itu sudah megang thariqah. Sholat ikut thariqah. Eman-eman waktu sampai
openono dzikir yang saya maksud tadi. Dzikir yang dilakukan oleh ruh untuk bisa liqa pada Allah. Udah. Woh, kula kurang sergus, kula penak kumpul-kumpul tarik monggo, iku hak asasi. Jelas nggih? Tadi makanya saya katakan saya tidak menyalahkan, saya tidak menghalang-halangi. Saya berdasarkan hemat waktu, keadaan sikon kita itu sudah meh game, ya toh? Ya udah, fokuskanlah zikir sing kula maksud niki. Berarti kula kalau sudah berani gelar bab masalah zikir secara langsung atau tidak langsung itu sudah termasuk wasilah, termasuk yang katanya harus diijazahkan. Sudah termasuk. Jenengan yang ada di luar sana lewat streaming YouTube sudah sama dengan yang di sini. Sing penting sak mangke gempurlah hatimu dengan dzikir sir dan sirul asror, baru bisa menjalankan sholatul wusta wassolatil wusta. Jikalau sudah menjalankan sholatil wusta, secara otomatis Anda akan bisa menjaga sholat itu dengan khusyuk. Lah piye to Pak? Prakteknya kan gini. Ketika jenengan mau takbir, mau sholat, kan ning njero kan ono karep. Tondo kalau sirul asror sudah berjalan dalam hati, karep mosok sampean akoni karep sampean? Mboten. Kan wis lepas. Diri sampean itu kan sudah terlepas dalam hati toh. Kari tinggal dirinya siapa? Allah toh. Loh inilah inti ajaran Rasulullah itu di situ. La ilaha kawat dek nih rek. Illa ana. Wis. Tapi di dalam ayat ini ono teruse fa budun niki sing garane kula ngejer. Didikan Muhammad umatmu itu sampah ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti sampah substansinya harus sampah marifat. Bisanya marifat kudu menjalankan ini. Bisanya kita sholatil wusta, sholat daim harus memegang sirul asror. Sebab kelawan hanya dengan kelawan dzikir sirul asror lah yang menekan ruh ini tidak beriman terhadap selain Allah. Nggih mohon maaf, akhirnya jenengan mengke bahasan jero ngomong sing jabut nyawa itu duduk malaikat tapi Gusti itu nanti. Terus bagaimana ini kalau kita tarik ke syariat? Gak tabrakan ngene, tabrakan gak tabrakan iku terserah jenengan. Iku iso jadi tabrakan manakala bahasa dalam jenengan keluarno. Itu nanti tidak akan menjadi tabrakan manakala bahasa njobo sampean ucapkan tetap malaikat tapi iman sampan iki Allah wis gak tabrakan. Ndak tabrakan. Khusus bagi jenengan terhadap yang lain gak tabrakan pun. Apa fak budun? Niki kalame kalam perintah lho Pak. Oleh karena itu fak budun nyembah nang ana. Ngaten. Surun Muhammad mereka itu untuk menyembah ke aku saja, jangan terhadapmu. Ngoten lho nek kula kembangno. Aja ana umatmu iku muji nang awakmu Muhammad. Karena Muhammad awakmu iku makhluk. Surun mujo lan muji nyembah terhadap aku. Akhirnya Gusti turunlah ayat dalam surah Al-Kahfi niku, innama ana basarum mislukum, aku iki kata Rasul ya padha mbek awakmu padha makhluke. Maksudnya ayat itu ojo muji aku, ojo nyembah aku, ojo mujo aku, sembahan pujon apa sing tak pujo. Rasulullah ngaten. Berarti hukumnya jenengan mujo nyembah sesama makhluk haram badan.
haram. Kudu terhadap hidup. Lah hidup ada di dalam maupun di luar diri panjenengan. Nek bahasa dohir gak popo, sungkem nang wong tua, sungkem nang guru, bahkan sungkem nang Kanjeng Nabi, tapi bahasa jero iku kudu nang gesang. Sehingga jenengan nangone makom takziah atau ziarah silakan, tapi ojo nang makhluk. Peduono Gusti Allah. Kita akan bisa medui Allah liko kita mempunyai sistem sholat daim. Kita akan bisa melakukan sholat daim manakala dalam diri kita sudah memegang zikir sirul asrar. Dan itu zikron kathiron, bahasane Quran Al-Ahzab. Sak banyak-banyak kuwi zikir. Maksudnya ya apa Pak? Ngene. Untuk mengusir, merontokkan perkara selain Allah gak mudah, Pak. Boten mudah. Alias berat. Karena apa kok berat? Karena sudah kadung kelet. Selain Allah itu di dalam diri kita. Sudah kadung kelet. Sudah kadung kelet. Laksana cara baju Pak, yang namanya kotoran itu sudah kadung mengkarat Pak. Kita mencuci itu tidak sama ketika saat kotoran itu baru datang. Hati lebih rekoso maneh. Makanya zikron burine belakangnya dikatakan kathiron, sebanyak-banyaknya zikir. Iku maksudnya jenengan tidak melihat kondisi apapun, dituntut hati ini untuk selalu berzikir. Bukrata wa asila. Wong Nabi Muhammad aja itu diperintahkan pagi sampai sore, wa minal laili, malam itu juga. Kesimpulannya Bapak Ibu, bisanya sholat dengan khusyuk itu Anda harus melakukan sholat wusta. Sholat wusta itu bisa terjadi pada diri kita manakala kita sudah memegang adzikru bisiril asror. Jadi gempuren hatimu dengan zikir. Jadi ketika orang sudah memegang sirul asror, ketika mempunyai kehendak itu sudah kembali pada Allah. Apalagi waktu takbiratul ihram, sibuk hati ini bertemu Allah. Otomatis prosesnya sudah tidak menganggap selain Allah itu ada, termasuk dirinya. Los akhirnya urusan mengke waktu perjalanan sholat itu secara syariat benar atau tidak bukan urusan jenengan. Sebab gini Pak, kolo-kolo kita itu diletakkan Allah di khawasul khawas. Kolo-kolo di khos atau khawasul khawas. Kalau diletakkan di khawasul khawas penak Pak, akal sik sambung dengan aturan syariat, walaupun hati tidak sambung terhadap aturan syariat, sebab hanya sambung pada aturan hakikat, yaitu makrifat Allah. Iki kalau dijadikan imam jalan Pak. Tapi kalau kita diletakkan di khos beda. Isa uga mari rukuk jenengan langsung sujud. Lah. Nggih Pak, langsung sujud. Tapi gak ngerti sampean. Mboten ngerti. Kolo-kolo seperti Mbah Ud ya, Sederjo, Pagerwojo, enak-enak sholat dicoplok sarungi. Sih coba, terus bundi, rusak enggak aturan syariat? Bingung makmum sing durung ana kuno, tapi bagi beliau enggak apa-apa, tapi bagi kita apa-apa belian, karena kita belum ada di situ. Sing jelas
hal yang seperti itu di khos atau khawasul khawas jangan dipikir iku urusane Gusti. Sing penting bagaimana panjenengan waktu sholat itu sudah meniadakan selain Allah. Udah beres pun. Caranya dengan zikir sirul asrar niki. Bimbingannya zikir sirul asrar itu kan pertama jenengan iki sudah tidak beriman selain Allah yang jenengan rasakan. Alias sampai hanya merasakan kehadiran Allah dalam hati panjenengan, baik melalui di depan, di kiri dan lain sebagainya. Proses niku sebagai proses penghancuran selain Allah. Nanti kalau sudah duduk di ainul basiro, yo tidak ada lor kidul etan kulon, wis mboten enten sebutan ngoten niku. Lah terus mungkin nek salate ngadep pas ngadep ngalor ya apa? Misale, lho gak ono lor kok ya apa sih awakmu iku? Monggo dheweke lor ya enggak ada, kidul ya enggak ada, kilen etan dukur nisor sudah tidak ada, bagi dia enggak ada. Bagi dia enggak ada masalah, bagi kita yang bermasalah sebab selain Allah masih ada. Lah mengapa kita bermasalah? Karena kita masih mempermasalahkan selain Allah. Loh di sini loh persoalannya. Bagaimana kita tidak mempersoalkan selain Allah? Yo tiadakan selain Allah dalam diri kita. Bahasane ngoten, Pak. Hanya dengan cara wis terusno ati iku setiap detik berzikir niki. Urusan dadine kaya apa wis gak usah dipetung wis. Makanya ahli syuhud itu Pak, mosok mitung ganjaran nak mboten dah? Ganjarane gak dipitung, surgae gak dipitung, apa maneh daharane fisik, ombenane fisik ora dipitung. Sing penting illa liya'budullah, hati bertemu Allah. Jadi dengan mudah caranya kita sholat yang khusyuk. Saya ulangi, harus wassolatil wusta, sholat daim iki. Itu bisa terjadi pada hati panjenengan manakala jenengan iki ngasto sudah memegang adzikru bisiril asror. Yes. Makanya malam ini atau dulu-dulunya walaupun saya tidak secara lugot tak ijazahno iki nang awakmu, iku wis otomatis. Sudah otomatis bawalah zikir ini sebagai cara untuk kita sholat dengan khusyuk. Bisa Pak. Mudah atau Pak nggih? Mudah bagi panjenengan. Tapi bagaimana ahli hijab? Mencak-mencak Pak. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ojo maneh, jangankan kita itu mohon maaf bisa menerima ajaran ini krungu tok munek-munek boten purun. Mangane di situ dikatakan sama saja diberikan atau tidak tetap la yu'minun, tidak percaya. Saya mengajarkan hal ini harus bisa dibuktikan Pak. Jadi tanda salah satu ajaran itu benar harus bisa dibuktikan. Ya coba sampean buktekno. Engko nek gak cocok gak usah ngaji. Gak usah ngaji. Kula dhewe ya molah nek apa yang kuberikan itu tidak bisa dibuktikan. Lah cara pembuktiannya ngene niku wau. Coba masukkanlah zikir sirul asrar ketika Anda sholat secara syariat. Masukkanlah zikir sirul asrar ketika jasad ini melakukan aktivitas apapun. Bagaimana keadaan hatimu? Ayem apa ndak? Tentrem apa ndak? Nikmat apa ndak? Kalau tidak berarti nggak bisa dibuktikan. Mending nggak usah ngaji. Wis beres. Kula nggih penak turune ngomah gak kloyang-kloyong nanggone lamongan. Cobi jenengan buktekno. Tapi saya dengan bikalamil kosmi, dengan belkosam billahi wallahi al-haq. Wis. Iki sebagai penegasan mawon.
Saya bicara seperti ini taruhanin dunia akhirat Pak. Taruhannya dunia dan akhirat. Urusan jenengan kalih kula niki ngestokake apa ndak iku urusan kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu ayat Allah mengatakan Al-Baqarah juga kalau nggak salah 34 Pak. Itu disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Tegakkanlah salat. Biar kamu wa atuz zakah bisa melaksanakan zakat. Apa sih zakat? Mengeluarkan yang bukan hakmu. Aktivitas yang berperan itu perannya Allah toh. Terus kita akui, keluarkan. Itu namanya zakat. Saya tidak menerangkan zakat ranahnya syariat enggak. Zakat ranahnya hakikat adalah mengeluarkan perkara selain Allah, termasuk keakuan hamba saya yang merasa yang memberikan tausiah ini saya keluarkan, berarti saya telah mengeluarkan zakat. Wa atu dan podo ngetokno sira kabeh az-zakata ing zakat. Az-zakata zaki itu adalah pensucian Pak, dari kata pensucian, berarti mensucikan diri dari perkara selain Allah. Warka'u podo ruku osiro kabeh ma'ar rokiin bersatan beserta orang-orang sing podo ruku. Ruku iku tunduk ambek hukume Allah. Apa hukume Allah? Wastanibut taghut ani budullaha wastanibut taghut. Wa qala aidan yakfur bit taghut wa yu'min billah. Meninggalkan hukume Allah mek situ. Meninggalkan selain Allah, menghadap mung dateng Allah. Iku hukume. Ani budullaha, arahkanlah hatimu pada Allah, wastanibu dan tinggalkanlah atau huta ing selain Allah. Mek niku to. Dadi warka'u iku maksude rukuk tunduk niku patuh ambek hukume Allah, yang hukumnya Allah adalah meninggalkan roh ini dari perkara selain Allah. Setelah itu baru menghadap pada Allah. Sampean menghadap nggak akan bisa kalau tidak terlebih dahulu meninggalkan selain Allah. Barang siapa yang menuju hatinya pada Allah semakin lama akan ditinggalkan kesenangan dunia. Siapa yang menuju dan bertemu kesenangan dunia, maka semakin lama semakin jauh Allah ditinggalkan. Itu wis rumus. Siapa yang lari ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Begitulah Pak laksana. Oke, itulah Bapak Ibu tentang masalah as-sholatun daimun. Sholat sing langgeng itu tidak melihat waktu. Ngoten nggih? Tidak melihat waktu, tidak melihat aktivitas, karena itu sholatnya ruh, bukan sholatnya jasad. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Tadi disampaikan oleh Sohibul Bait pertanyaan, memberikan kesempatan terhadap yang lain bertanya. Kita orang A pertanyaannya 1, B begitu 1. Urusan berapa kali pertanyaan kula nderek kersa mawon ngaten. Nggih, monggo kula aturi. Assalamualaikum Gus. Ngapunten Gus, kula nitiken takon niku suwun Gus. Nyuwun sewu Gus. Niki tentang syafaat. Banyak keterangan para niku pidato niku itik-itik syafaat niku sing ngekeki Kanjeng Nabi. Nah, padahal kula ningali surat wa ila hukum niku sing ayat unine mandalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Nun sewu Bur,
nyuwun penjelasannya, berarti selain Allah kan tidak bisa. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih wahu perkara selain Allah la yanfa'u wala yadurru, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga mendatangkan bahaya selain Allah. Bagi siapa? Bagi ahli syuhud, karena ahli syuhud sudah tidak melihat selain Allah. Tapi bagi ahli hijab, ayat ini tidak bisa diterima. Sebab apa? Sebab ahli hijab itu tidak bisa masuk ke ranah Allah, nggak bisa. Sehingga pandangannya mesti terhadap makhluk. Jadi mohon maaf bila mana ini saya dianggap melehno prinsip dan iman golongan kita di syariat. Mohon maaf mboten ya, saya tidak mengurangi rasa hormat. Syafa' itu adalah pertolongan Allah, pertolongan Allah. Berarti lewat ayat ini selain Allah itu tidak bisa memberikan syafaat, termasuk kanjeng Nabi yang selama ini kita imani bisa menolong kita lah, gitu toh. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ini yang dijadikan sebagai alat dalil bahwasanya jangankan kita wong malaikat tambah Allah bersolawat lah, gitu toh. Sekta, tolong kita pahami dari sisi makrifatnya ayat itu bagaimana. Nyun sewu Bapak, sekarang sepakat enggak jenengan Nabi Muhammad itu saya katakan makhluk? Sepakat nggih? Oke, sepakat ya. Umat Islam sepakat enggak? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai detik ini kita itu statusnya makhluk. Kalau sepakat loh ya, apakah itu bisa menolong antara si A dengan si B? Namanya makhluk. Iki mandang saya dari hakikat loh, mboten syariat. Padahal dikatakan selain Allah itu tidak punya sifat apapun yang menjadi sifat wajibnya Allah. Laksana kita adalah patung. Bisa nggak patung nulung patung yang lain? Nggak bisa. Kita mengatakan bisa itu karena kita tidak bisa melihat aslinya. Siapa aslinya itu yang bisa hidup itu? Oleh karena kita tidak bisa melihat hidupnya, otomatis melihat makhluknya. Sehingga kita akan beriman yakin yang menolong itu makhluk. Akhirnya membesarkan keimanan terhadap diri kita bahwasanya Rasulullah itu Muhammad bisa mensyafaati. Bapak Ibu, nek sing sampean maksud iku Muhammad iku yang mensyafaati tanpa ada Allahnya, mohon maaf, pandangan saya keliru. Biidnihi, karena izinnya siapa itu? Allah dah. Umat Islam kebanyakan itu tauhidnya itu di la ilaha illa anta. Ngonten mriku, belum ke ana. Kebanyakan. Dan lebih banyak lagi golongan duduk di la ilaha illallah dengan la ilaha illa huwa. Niku yang paling banyak pol niku. Pol banyaknya. Kita mengatakan semuanya itu karena izin Allah. Lah gitu toh. Kalau itu sudah agak benar.
Kalau kita sepakat Nabi Adam sampai kita itu adalah makhluk, kapasitasnya makhluk itu apa sama dengan Allah? Lah mboten toh? Berarti makhluk yang satu tidak bisa menolong terhadap makhluk yang lain. Pandangan hakikat aslinya seperti itu. Berarti yang menolong siapa? Ya Allah. Cuman saya lenturkan bahasanya, Allah ngizini oleh Muhammad membawa syafaat supaya menolong umat. Itu bahasa yang sangat halus sekali. Tapi aslinya yang memberikan syafaat rahmat itu Allah. Mengapa begitu? Karena apa? Di situ kan disebutkan biizni, karena dapat izini Allah. Artinya Muhammad kalau tidak diizini Allah yora iso. Tidak jauh berbeda. Ini kau angen-angennya sesuk ning akhirat auna. Sekarang lho Pak. Asline sing tausiah iki dudu aku. Aku gak iso tutuk kene, Pak. Jenengan nggih mboten saged ndugi mriki. Lah terus bisanya jenengan ndugi mriki, kula ndugi mriki karena melihat makhluknya itu karena izin dari Allah. Oke. Kula terusno. Saya lanjutkan. Apa bisa? Lesan saya itu muncul satu teori ilmu yang nantinya sampean jadikan sebagai dasar kefahaman untuk laku, itu tanpa Allah dalam diri saya nggak bisa. Jenengan ada keyakinan yang kasih tausiah itu adalah seongkok makhluk namanya mukhlason karena jenengan delok makhluke. Coba kalau melihat hidupnya yang Allah itu adz-dzahiru wal batin, al-awal al-akhir. Pasti iman sampean mengatakan yang memberikan tausiah, yang memberikan ilmu, yang memberikan hidayah, yang memberikan syafaat, pertolongan hati panjenengan sehingga bisa berlaku tinggalkan selain Allah, pasti Allah itu. Akhirnya pujaan sampean iku mesti bener. Alhamdulillah utawi sekabe pujalan puji iku lillahi mung dateng Gusti. Lah berarti bagaimana? Kula nek jawab ndugi syariat ngeten, iya sing nulung sing kei syafaat iku Kanjeng Nabi Muhammad. Syariat lho nggih. Karena dapat izin dari Gusti Allah. Tapi ojo diartekno Nabi Muhammad iku punya hak mutlak tentang syafaat. Tadi kan kita sepakat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai umat kita ini makhluk lah, ngoten toh? Sepakat. Terus statusnya makhluk bagaimana? Lah, jadi syariate saya bicara iya seakan-akan iku koyoe Nabi Muhammad yang memiliki syafaat untuk umat, tapi sejatinya karena itu diizini Allah. Tanpa izin Allah Muhammad tak bisa nyapo-nyapo. Wis, iku syariate. Halus nggih? Tario ke dalam lebih luas lagi. Sak temene asline sing duwe syafaat sapa? Pertolongan yang bisa menolong siapa? Allah. Hidup. Tanpa hidup yo enggak bisa nyapo-nyapo. Wis mangkane apa Kanjeng Nabi iku diwenehi inti daripada wahyu.
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Aku Muhammad, Allah mengatakan, tidak mengutus satu utusan sebelummu sampai terhadap dirimu Muhammad kecuali saya kasih wahyu iki, inti daripada ajaran wahyu Allah. Iki tidak ada Tuhan selain aku. Maksudnya didiken umatmu iku sampai pada makrifat Allah. Makrifat padaku. Ngoten niki. Fa'budun. Lah niki bentuk kemakrifatan itu dilaksanakan fa'budun. Iki perintah, Pak. Fa'budun ini kalimat perintah. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan, wajib panjenengan makrifat. Wis iku tok titik. Kula eling Pak, masa-masa di mana orang yang sudah hatinya tenggelam di dalam ajaran tauhid iki dilokno sesat. Lho estu Pak. Saya juga ngalami. Kalau ketika kita itu sudah tenggelam di bahru tauhid, orang-orang ahli kitab mengatakan kita kafir zindik, kita tersesat. Dzalika dhalalatun, ajaranmu iku sesat. Saya juga ngalami dikatain banyak orang seperti itu. Jangankan kita wong Kanjeng Nabi oge gitu, min jinnah. Muhammad iku sebagian daripada orang yang edan. Dilokno ngono Pak, Quran iku min jinnah. Subhanallah. Berarti zaman dahulu, masa para rasul dengan zaman sekarang beda. Kok beda sama? Cuman bedane mek zaman. Nek biyen zaman cara sik kuno, saiki zaman modern. Wis. Jadi kesimpulannya, pandangan syariat koyoke wis ngunae, koyoknya kayaknya Nabi Muhammad yang menolong. Nanging pandangan hakikat sebetulnya itu Allah. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah sholat daim. Mugi-mugi ya Allah nggih ngersakaken jenengan kali kula saged istiqomah di dalam sholat daim kala menika. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.